semuanya, Sobat Indie Home Bandung. Kembali lagi di Ngariung Podcast Ngobrol Asik bareng Telkom Bandung. Bersama saya Reza Disastra. Dan kali ini kita kedatangan seorang dokter gigi. Yaitu Mamat Al-Katiri. Gak boleh dibilang dokter. Kenapa? Belum koas. Belum koas. Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Boleh, saya suka nih. Banyak yang kalau orang mengapresiasi ilmu saya nih. Karena kalau ngelihat channelnya, kontennya Kak Mamat ini, orang kan udah tahu gitu apa-apa yang selalu disampaikan, ya berusaha menghibur pemirsa. Di sini kita berusaha mengedukasi pemirsa soal gigi dan mulut. Semoga saya masih hafal ya mata kuliahnya ya. Kayaknya udah ganti. Aduh, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Aduh, ini memang kita kan syutingnya di Bandung nih. Bandung. Kak Mamat di bulan ini, di tahun 2023 awal tahun ini memang lagi ngabisin waktu di Bandung atau ada kesibukan? Enggak, lagi kebetulan ada kerjaan. Kebetulan ada kerjaan karena kan kru kalian kan pacaran sama adik saya. Hah? Kan? Apa? Enggak, bercanda. Ternyata orang dalam. Enggak. Yang bikin dia datang ke Jadi sini. saya bilang udah daripada ribet-ribet, nanti sesuaikan aku ada kerjaan tanggal segini di Bandung. Awalnya Desember, tapi ternyata kerjaannya diundur ke Februari. Jadi ya udah Februari biar ya udah aku datang sekalian ini. Sekalian ya. Jadi di sini dari Semarang kemarin udah langsung ke sini. Nanti balik lagi Semarang. lagi sibuk-sibuknya banget nih. Jadi sebenarnya kesibukan sekarang paling utama apa nih? Kesibukannya paling utama itu karena ada 3 podcast yang jalan bareng tiap minggunya. Kontrak panjang, jadi mau nggak mau harus nyetok tiap minggu kan. Nah itu aja. Nah sisanya itu selang-selingnya kalau udah nyetok banyak kan minggu depannya atau 2 minggu lagi bisa ambil Kosong, bisa ya. apa gitu. Nah ya. seperti sekarang ini Udah stok nyetok banyak nih. karena memang udah dipersiapkan ini seminggu full saya keluar kota. Jadi ya udah, jadi stok aman, baru deh ambil kerjaan lain. Sibuk-sibuknya untuk bikin konten ya, syuting podcast gitu, record podcast. Yang paling dinikmati memang ini atau ada hal lain? Yang paling dinikmati ini sih, dan kebetulan kan 3 podcast itu 3 bahasan yang berbeda. Jadi Warnanya beda-beda jadi nggak. iya, kalau saya sih bagaimana memilih kerjaan itu 3 hal ya. Kerjaan itu bikin saya lebih berkembang atau tidak. Yang kedua, ada duitnya atau tidak. Jujur. Atau yang ketiga, saya suka atau tidak gitu. Kalau ada 2 di antara 3 saya ambil. Jadi kalau hanya nggak ada duitnya tapi saya suka dan buat saya lebih maju 1 langkah lah, lebih bisa berpikir lah gitu. Saya ambil pasti. Nggak melulu soal duit. Tapi itu yang penting sih. Iya. Uang mah nggak masalah buat Iya. kita, yang penting gede. Iya. Itu bukan yang penting, tapi satu-satunya yang berharga. Dan sebenarnya kan basic sebagai orang timur sebenarnya ngobrol. Suka ngobrol kalau di kampung tuh ketemu sama teman, duduk di pinggir pantai. Wih, pantai abis ya kan. Ya, di pinggir pantai ngobrol tuh. Ngobrol panjang banget, makanya sebenarnya orang timur basicnya adalah bercerita. Jadi enjoy aja sebenarnya. Storytelling gitu. Jadi ini seperti memang ya kayak pagi-pagi ngobrol sama teman, kebetulan direkam gitu ya. Lain kali jangan terlalu sepagi ini ya. Apalagi cuaca Bandung lagi mendung-mendungnya lagi. Aku sih suka Bandung tapi kayaknya nggak bakal tinggal di Bandung deh. Kenapa? Saya bakal menolak semua kerjaan deh. Tidur aja pasti. Mageran. Suasananya enak banget sumpah untuk istirahat. Untuk chill, healing, bukan untuk hustle dan produktif ya. Kalau di Bandung ini benar-benar. Makanya jarang berkembang gitu kalau orang Bandung. Wah, orang Bandung mah keren-keren mah. Yang kayak aku. Ada doang. Oke, berarti dari timur nih tadi ngebahas memang doyan ngobrol orang-orang di sana. Terus Kak Mamat juga di timur tuh seperti apa sih? Apakah sudah maju gitu? Internet ada di sana? Internet ada. Anak muda sudah menggunakan internet. Sudah. Saya sih termasuk generasi yang mengalami 3 fase. Fase nggak ada internet sama sekali. Ya kan, ketika udah dewasa tapi nggak ada internet. Masih surat-surat perahu kertas. Saya masih pakai surat saya. Iya. Nggak lempar, nitip ke teman. Oh, kasih yang sana ya. Tapi dibaca dulu. Masih gitu. Iya, teman suka baca dulu. Kadang-kadang aku pernah kerjain teman tuh. Kayak gimana tuh? Dia titip surat. Nggak aku kasih, aku yang balas aja. Jadi ada berapa puluh surat tuh. Aku yang balas. Ikut
tulisannya jelek, emang cewek ini bagus, dia tulisnya cepat karena buru-buru mau balas. Alasannya gitu ya. Padahal aku yang balas. Tiap hari aku buang di got. Surat dia aku yang balas. Iseng banget ya. Dari kecil isengnya beliau waktu nggak ada internet kayak gitu. Gak ada internet. Terus? Masuk ke fase setelah setelah SMA. Pas masih SMA sih itu mulai ada apa namanya internet yang colok kabel telepon. Oh ya, LAN Iya ya kan? disebutnya ya. Iya kabel Ya lah. apa kabelan lah ya. Apa? Telkomnet instan kan? PD. Iya 08098944. Hafal. Hafal itu. Wah. Nah, yang waktu zaman SMP kan ada pelajaran komputer, tapi nggak ada komputernya. Jadi cuma teori doang nih. Teori. Kita imajinasi tuh. Komputer tuh Iya. jadi theater of mind Theater gitu of ya. mind. Ini pelajaran komputer. Ada pelajarannya, ada nilainya, tapi bentuknya mana? Nah, sedih amat. pas SMA pelajaran lanjut dong ke pelajaran SMA. Ya. Komputernya ada. Ada. Lab ada nih, lab komputer. Ada. Tapi Nyala. pelajarannya lanjut ya gimana? Mm-mm. Ini kita masih mengimajinasi CTRL-C itu gimana? Udah lanjut ke soal internet. Nah, dan pelajaran pertamanya internet. Itu doang yang aku hafal. Wah, oke nih, kebetulan dibeliin komputer lah sama ada om saya kan anak tersayang lah, lumayan tersayang di keluarga ya. Dibeliin komputer sama om lah. Nah, daripada ini saya cuma main football manager, Ya. mending ini internet nih. Makanya saya fokus tuh pas pelajaran internet. Oh, tahu cara saya masuk. Orang tua bayar telepon tiap bulan 3 juta. Semahal itu ya dulu. Iya. Ya karena pakai untuk internet. Telepon interlokal aja mahal dulu kan. Iya. Apalagi pakai internet 3 juta, 2 juta. Nah, tapi kan orang tua saya gaptek. Tidak tahu kalau anaknya curi kabel telepon buat internet. Jadi ini kok telepon mahal gitu. Iya, Padahal sampai Anda- berkelahi sama pegawai Telkom. berkelahinya. Saya nggak interlokal, saya nggak telepon kemana-mana. Kok bisa gini? Sampai minta itunya rinciannya. Buktinya ternyata Baru internet masih nggak ngerti apa maksudnya, saya nggak ada telepon internet. Sampai dijelasin baru udah saya kena tampar deh. akhirnya ini bahaya memang kalau udah kena audit ya. Udah akhirnya habis itu Nggak boleh komputer lagi. dipindahin jauh dari kabel telepon. Jauh dari Tapi kabel telepon. kalau orang tua zaman sekarang mungkin bayar internet nggak semahal itu ya. enggak. Thanks to IndiHome, internet untuk semua siapa saja. Wih, Iya. Gokil juga anda ya, set. Bagaimana ini ya, mamat kecil gitu kan di fak-fak sebelum Ganteng gua sama kecil. Ganteng. Tapi udah punya cita-cita belum? Kan sekarang akses informasi itu udah aksesibel ya. Iya makanya kayak Orang-orang tuh udah bisa dapat influence, role model, cita-cita tuh buat anak kecil sekarang lebih variatif. wah banget lah. Kalau dulu kita ditanya cita-cita pilot, Iya. dokter, insinyur. Nah, saya mah satu kelas ditanya cita-cita pengen jadi boas semuanya. Satu kelas itu mau cewek mau cowok. Karena yang kita tahu cuma boas. nah kan Zaman-zaman SD kan? SMP lah. jadi Zaman-zaman SMP. dulu into banget sama sepak bola. Iya, internet aja nggak banyak yang gunain. Makanya tadi yang 3 fase itu mempengaruhi semuanya lah. Mempengaruhi semua dari yang nggak ada sama sekali, yang kita tahu cuma sepak bola, sampai yang kita tahu dikit-dikit karena internet mulai masuk, warnet udah mulai ada, tapi 10.000 1 jam itu pun bayar loading doang. Zaman itu kan. 10.000 baru Iya, tapi loading. yang KBPS-nya paling rendah tuh. Baru gambar juga bukannya pelan. Iya. gitu. KBPS-nya jadi emang yang penting ada warnet gitu, kayak kita keren aja gitu. Oh, nongkrong di warnet. Nongkrong di warnet, padahal bayarnya bayar loading. Waduh. Buka dulu Friendster, buka aja susah. Zaman-zaman itu tuh. Nah, Ya, terus ya. kemudian sampai yang sekarang internet cepat. Ya. Berkembangnya cepat banget gitu. Yang saya masih main di telepon umum Telkom sampai sekarang lewat kantor Telkom jarang gitu-gitu kan. Dulu kan hampir tiap hari. Telepon pacar. Ke warnet, Pakai koin. ke warnet. Iya, ke kalau telepon pakai koin. telepon rumah orang tua ketahuan lah. Kita pacaran ke ini. Kamu telepon siapa gitu ya, masih kecil udah Iya. nih. Gitu. Kayak telepon umum. Tapi jadi dulu waktu kecil selain punya cita-cita sebagai boas salosa, udah mulai jatuh cinta juga di sana. Wait. Tadi katanya punya pacar. Apakah kita memperingati Valentine? Dia yang bilang ya? Iya. Tadi dia bilang suka Iyalah, emang telepon. Anda pacaran kapan terakhir? Awal. Saya jomblo lama banget, Bang. Awal pacaran. Oh.
Awal pacaran SMP. Nah itu berarti SMP udah pacaran kan? Iya. Kok seolah-olah saya beda banget gitu. Nggak tahu. Siapa tahu di timur. Anda aja SMP udah liar gitu. Udah mulai naksir lah. Iya SMP, pacaran kelas 6 SD mas saya. Oh serius? Serius. Tapi saya baru SMA nembak cewek, sisanya ditembak. Wih ganteng, flamboyan. Saingan mah di fak itu doang. aduh ganteng juga ayo. Iya. Pilihannya cuma dua, dia lebih lurus dikit atau dia lebih putih dikit. Aman. Jadi gampang mah, pilihan terbatas. Ya, itu kalau keluar dari mulut beliau itu aman ya. Ya emang apa? Gak boleh keluar dari mulut saya. Orang teman-teman saya sendiri. Aduh. Ya Kita gitu. lihat. Jadi kalau contekan. cita-cita dulu zaman itu, dan kalau dari kecil banget itu karena di influence sama nenek gitu selalu dokter gitu. Jadi kalau pas SD kelas 1 lah gitu, kelas 2 kalau ditanya mau jadi apa, dokter. dokter, jadi aja terbentuk. Iya, pas mulai SMP beda tuh. Oh ada masukan baru. Iya, mulai suka PPKN. Jadi ingin jadi guru. Enggak. Enggak, udah mulai ke apa ya, ke hal-hal sosial. Wah. Hal-hal sosial, terus kemudian dokter mulai terlupakan karena biologi saya nggak begitu tertarik. Why? Ya gak suka aja gitu. Kan selera kan, ada pelajaran yang kita suka banget, ada yang kurang nih gitu. Nah pas SMA juga masuk IPA memang, tapi pengennya sih PS, cuma dikasih sama sekolah ke IPA. Karena nilai Anda bagus mungkin waktu itu. Mata Gak gitu, pelajaran. konsep salah nih. Ya namanya ke IPA berarti nilai-nilai ilmu pengetahuan Iya, alam itu bagus. Kalau ke IPS berarti nilai-nilai Nilai pengetahuan IPS-nya sosialnya bagus. Iya. Nah saya kebetulan bagus dua-dua sih. Itu kok. Gua sebenarnya ngejembatanin di situ biar refleksi. Enggak. Enggak. Tapi saya pengen ke IPS, tapi dikasih ke IPA, ya masih nggak into sama biologi. Masih yang pokoknya di antara nilai ilmu pengetahuan alam yang paling rendah biologi, paling tinggi kimia. Wah, ada Kimia. kimiawi gitu ya. Karena saya bersahabat sama gurunya. Oh, bersahabat. Iya, sama gurunya mah CS banget. CS banget. Sama cita-citanya ternyata sama dulu pengen jadi buah solosa. Dia juga. Dia pengen jadi ortisan karena dia lebih tua dari saya kan. Ortisan Solosa. Iya. Sekarang Ricky Kambuaya. Oh ada lagi ya. Kalau generasi yang sekarang Ada lagi ya. Pas itu masih Bandung kan. Iya dong. Ricky Kambuaya. Tapi bisa dibilang ya menjadi mengambil kedokteran gigi itu pilihan pribadi. Enggak juga sebenarnya, kalau nggak ada bukan tekanan ya sebenarnya, kayak Pengaruh. gini lah, kayak aduh pengen deh turutin keinginan mereka gitu. Kan pasti ada gitu-gitu kan. Ya udah saya turutin aja, masuknya di situ. Di tahun pertama juga ditanya kok, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup pindah jurusan mumpung masih tahun pertama. Cuma udah ketemu teman-teman di kedokteran gigi yang ternyata sama gilanya. Nyaman. Kita sebulan sekali itu menentukan satu hari, bukan hari Minggu loh, hari kuliah. Untuk kita bolos bersama. Jadi ketika masuk dosen itu gak ada laki-laki satu kelas ini. Kita ke pantai, kan bisa hari Minggu ya. Iya, kenapa harus hari kuliah? Itulah di situ biar terlihat solidaritasnya. Wah. Mau memilih solidaritas apa kuliah? Kita gagal bersama. Gagal bersama. If we go down, we go down together. Wait, hasta la vista. Wait, baby, says Labi. Yang ketawa tahu tuh Terminator tua banget. Terminator itu Arnold itu ya. Pasti tahu tuh. Tua berarti. Itu juga sama. Nonton Terminator manusia aluminium ya masih masuk. Karena kata-katanya tuh hasta la vista baby. Aduh, berarti perjalanan jadi dokter gigi dari kecil buah solosa ya kan, ternyata berprestasi di SMP, jatuh cinta SMA gitu ya. Ketemu internet, sempet ada ya mungkin referensi Ya, lebih referensi banyak gitu ya. Akhirnya tetap dari opportunity yang ada pas menentukan jalur kuliah, stick ke kedokteran gigi, kemudian menjadi seorang stand up comedian. How itu gimana ceritanya? Nah itu maksudnya sebenarnya memang jalannya ke kedokteran gigi apapun yang terjadi. Karena waktu tes juga itu kan strategi kan sebenarnya. Oke ya udah turutin keinginan mereka, aku tes ini gitu. Turutin keinginan, tapi aku yakin nggak bakal lolos kan. Ternyata lolos. Yang kedokteran gigi. Pilihan kedua tuh waktu itu ilmu pemerintahan, keinginan saya sendiri. Politik. Ya strategi kan, wah kedokteran gigi nggak lolos, nilainya pasti mencukupi ke ilmu pemerintahan. Nggak punya pilihan lain dong, orang tua, keluarga dan lain-lain. Saya lolos ini.
Nggak, udah coba tapi kalau ternyata memang doa mereka kuat banget sih lolos. Tapi ketika masuk ke kedokteran ketemu teman-teman yang Nyaman itu. saya sekontrakan itu tiga-tiganya tuh orang Sunda. Serius? Iya, satu kontrakan saya Jadi Papua, biasanya di Sunda. Wah, mumpung di Bandung. Enggak, cuma bisa diajarin diajarin Bandung. Nyepir bahasa kuenya tuh bisa ngomong Sunda mah ya. Telkom Bandung tinggal itu. satu Bogor, dua Tasik. Oh. Satu Tapi orang. enggak jadi bisa bahasa Sunda. Enggak, mereka juga pakai bahasa Indonesia di dalam rumah gitu. Oke. Tapi ya pada akhirnya bisa makan oncom. Oh, udah mulai kenal. Mulai makanan Sunda, makanya kemarin pas datang di Bandung saya cari warung Sunda dulu. Wah. Sambal-sambalnya tuh cocok lah gitu. Nah, teman satu ini ada satu teman yang orang Bogor itu yang hobi banget stand up. Jadi sebenarnya terpengaruhi dari Dia. dia yang doyan lawak Dia tidur aja itu pakai stand up komedian luar negeri. sebelum tidur. Bukan sambil tidur tuh Dengerinnya. dibuka laptop gitu speaker. Aku yang kadang terganggu ini apa nonton orang ngomong bahasa Inggris lagi. Tuh aku aja 300. Iya, gak ngerti aku kan. Dia mah jago banget bahasa Inggris ya. Ih, udah gitu apa siapa kayak Chris Rock gitu-gitu mah dia udah. Oh, siapa itu? Dia yang ini banget tuh. Sampai dia ajak aku pertama kali karena dia beli DVD-nya Mesake Bangsaku apa Illuminati ya. Antara punyanya Koeres atau Panji gitu. Dia beli sama majelis tidak alimnya Kang Soleh. Nonton bareng. Nih mat ini stand up gini-gini udah kita ngikutin lah Suci. Aku mulai tertarik gitu. Terus di saat satu kali nonton aku yang bilang ke dia gitu. Ah tahun depan audisi ya. Langsung awas aja lu ya kalau enggak ya gitu-gitu. Ah Ya. kok jadi ancaman nih. Jadi Bang Mamat asal sebut, ikutan lah, gue bisa lah Iya. gitu. Jadi dia yang encourage, yo bener ya lo harus ikut ya. Mas Mamat yang lolos gitu. Iya, ikut makanya ikutnya itu iseng-iseng sebenarnya. Serius? Malah lolos. Yang serius nggak pada lolos. Iya, yang serius pengen sesuatu enggak. Mm-mm. Tapi itu makanya kalau tanpa kedokteran gigi pun saya nggak ada di stand up. Ini kalau anak senja itu bilangnya apa? Serendipity apa itu? Apa tuh? Itu yang Asmara kalibrasi. kebetulan kecil. Hah? Apa? Kebetulan kecil. Ya, Iya. kalau kita susunnya itu jadi satu garis. Connecting the dot. Iya. In hindsight, Iya. retrospect, gara-gara temen itu yang Gara-gara orang Bogor teman yang dan doyan. kalau nggak masuk kedokteran gigi kan nggak mungkin kenal dia. Iya. Mungkin saya jalurnya lain gitu nggak tahu. Tapi karena masuk itu ditambah kayak ada saya kan suka kan kuliah kedokteran tegang ya. tegang ya. Tegang Saya kan nggak tahu mas. Iya tegangnya itu kayak ini kan bahas secara detail apalagi kan kurikulum itu ada namanya tutorial itu kita misalnya 11 orang satu ruangan itu dibagi 8 sampai 11 orang itu membahas satu kasus. Nah itu kan bahasanya tegang gitu kan bahasanya enggak menurut jurnal ini gini ini Debat, argumen. iya menurut jurnal ini gini tapi itu bisa aja deh gini apa pendapatmu nanti gitu Iya. nah di tutorial ini saya selalu yang nyeleneh jadi selalu ngawur nah dosen-dosen juga mengamini mat mending lu stand up deh gitu padahal itu awal-awal belum tahu pas sudah masuk mereka yang ini gitu jadi kalau nggak masuk kedokteran gigi kemungkinan kecil banget saya di stand up. Gak akan ketemu temen yang memperkenalkan, encouragement dan gak akan ketemu tutorial yang sebenarnya di situ jadi Dan di kayak tutorial aja sih praktikum lagi gini gigi juga saya tiba-tiba nyanyi Nyeletuk gitu ya kan? nyanyi sampai dosen mat diam gak kalau nggak nilai kurang 50 nih oke dok siap lanjut lagi ngebur gitu-gitu itu ya. dan teman-teman kan sama-sama Lawak connect juga ya sama-sama tukang kabur di weekday. sama-sama connect gitu Iya. jadi udah satu pancing satu sambut gitu-gitu ya udah mulai gitu-gitulah. Tapi aku penasaran jadinya temen Mas Mamat ini tadi kakak, abang sekarang Mas ya. Ini Terserah. Nusantara abis. Mamat Belum ini. ya awas aja sampai Apa? habis nggak panggil AA ya. Mamat. Nah Kalau temen yang orang Bogor ini, dia jadi stand up comedian sekarang. enggak, dia dulu beberapa kali bahkan coba stand up terus gagal. Terus dia kayaknya aku ini cuma penikmat deh gitu. Jadi ketika aku bilang aku mau audisi, dia tuh merasa kayak wah cita-cita saya. Iya, justru dia kan yang Mamat akan perjuangin gitu-gitu. Padahal mah iseng doang. Semua udah lulus. Saya lagi di apa mau tekar Yeah. ada burjo lah gitu bubur kacang hijau mau tekar gitu kan. Lagi ada audisi nih hari ini di apa namanya di Jogja. Audisi Jogja. Nggak ngapa-ngapain dan kebetulan alhamdulillah banget hari itu saya bangun pagi. Aneh kan? Kalau hari Saya itu nggak bangun pagi subuh, skip kan? Subuh.
Justru subuh dan nggak bisa tidur lagi, akhirnya saya memilih ke warkop itu, Burjo itu. Itu Ngopi, makan bubur kacang hijau, berasa hidup sehat banget nih. Padahal baru sekali setahun gitu. Sekali bangun pagi. jarang terjadi ya. Wah, tiba-tiba iklan itu tuh. Udah saya bayar, langsung saya pulang, ambil motor, formulir apa-apa, terus saya ke audisi. Dapat golden ticket. Iseng banget, sumpah itu iseng banget. Anak-anak Jogja aja, saya kan bukan dari komunitas waktu itu kan, belum gabung komunitas Jogja. Sampai, Mas dari mana? Magelang ya? Weh enggak, saya Jogja gitu. Hah, kuliah di mana? UMY. Lah ini anak-anak UMY semua. Ternyata di antara anak UMY stand up itu ada adiknya temanku sekelas juga. Oh gitu, ya udah langsung connect sama-sama Timur juga gitu, dia Ternate gitu. Udah langsung klop banget, akhirnya gabung sama komunitas. Jadi Gitu. Iseng. makin nyemplung aja ke dunia stand up Iya, comedy orang ya. saya antri lama aja pengen pulang, tapi tiba-tiba ketemu orang di parkiran, anak NTT dari Salatiga. Stop dulu. Kakak dari mana? Orang Timur kalau lihat muka, kayaknya dia Timur nih gitu kan. Sinetron kan. Muka dia nih, muka-muka akan pukul orang gitu kan. Sama seperti mukaku, gitu-gitu kan. Teman. Iya. Apakah kita bisa tag team? Akhirnya ditegur lah sama dia, anak NTT, orang Salatiga. Woi, kemana audisi? Ya. Dari mana Papua? Dari mana NTT? Jadi ada teman. Kita ngopi yuk. Baru saya mau pulang, sumpah. Jadi ada hal-hal yang memang ngarahin saya ke situ. Cuma nggak connect ya. Kita nggak connect pas udah menjadi baru Kalau di kalau Iya, waktu itu belakang. aku nggak lewat sini, nggak ketemu dia, dan dia nggak pasti nahan aku untuk terus audisi gitu-gitu kan. Kira audisi dapet, orang dia saja kaget, aku dapet. hal kecil bisa menuntun kita ke sebuah destinasi Iya, yang beranilah iseng, unexpected. beranilah iseng. Beranilah iseng. Iya, karena Keren di banget. setiap iseng siapa tahu itu kesempatan kotak Pandora lah. Iya kan. Terus turning point-nya kayak perubahan yang mungkin cukup besar gitu di hidup AA Mamat ini. Iya. Kapan tuh? Apakah pas lulus suci atau Iya. Nah, yang audisi yang dapat golden ticket itu Tidak ditelepon Kompas. apa? tidak ditelepon Kompas. Tahun depannya saya ikut audisi lagi. Jadi kan audisi suci itu Kompas nih audisi di kota-kota, dapat golden ticket ya udah nanti misalnya 30 atau 40 orang dapat golden ticket di seluruh kota. Nah, nanti tim Kompas dan juri itu akan putar videonya ulang terus menentukan 16 orang. Video audisi Ya, kemarin screening itu. lagi, gitu. Iya, yang mana ya dari 40 seluruh kota ini kita pilih 16 gitu. Nah, yang waktu itu saya enggak, tapi dapat bocoran kayak ada perdebatan tuh karena saya bukan komunitas. Karena tidak di Takutnya nggak panjang. karirnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak komunitas, kalau bagus mah masuk. Cuma takutnya nggak panjang, sayang nih gitu. Ya udah akhirnya tahun depannya saya ikut audisi lagi, tapi udah punya CV yang lumayan. Saya openernya Panji Pragiwaksono di Jogja waktu itu juru bicara. Udah tergabung Saya udah punya komunitas show juga. bahkan. Udah komunitas udah punya show Iya. sendiri. Istimewa kita bikin Is Timur. Yes. Istimewa. Anak-anak Timur yang di Stand Up Indo Jogja. Kita bikin tuh Istimewa udah jadi penampil di stand up Gunung Satu dan komika-komika nasional. Jadi udah CV-nya udah oke. Udah oke, akhirnya di yang percobaan kedua ini barulah. Iya, saya mah udah pede. Wah, jurinya juga Bang Panji. Terus udah oke aja terus dan yakin banget ditelepon gitu loh. Yakin banget akan ditelepon dan udah masuk lah akhirnya Suci 7. Aku boleh ini nggak, boleh kayak sok-sokan Boleh bijak dong. gitu nggak? Boleh dong. Jadi kan pertama gagal, ya. Tapi nggak bikin Bang Mamat ini berhenti gitu kan ya? Enggak, justru semangat. Karena sudah menemukan kecintaan terhadap stand up comedy. Karena menemukan komunitas sih. Iya kan? Iya, karena udah punya circle baru nih. Circle baru, encouragement dari teman-teman yang suportif gitu Iya. ya kecintaannya. Jadi pas percobaan atau kesempatan kedua datang, boom gitu ya. Iya, Jadi dan tipping dan point. bahkan ketika saya masuk komunitas, waduh ilmu saya masih jauh banget ini emang. Malah jadi belajar. Saya bahkan berharap yang pertama itu tidak ditelepon gitu. Tapi walaupun manusiawi ya ada keinginan, aduh ditelepon gitu. Karena kuliah udah berantakan kan. Ya. Ada Plan B nih, ada plan B. iya nih, tiba-tiba gitu ya. lagi ditekan sama orang tua tiba-tiba zut gitu kan. Nah, ada gitunya tapi ada aduh kayaknya jangan dulu deh sekarang gitu. Ini banget ya, aneh banget. Lo ngerasa aneh nggak pemirsa? Beliau jadi kayak positif gini ya kan. Lah emang selalu positif saya mah. Self growth gitu Saya ya. mah kayak selalu positif. Inspiring gitu ya. Lah emang selalu positif hidup saya ini.
ini Anda aja yang otaknya negatif. Terus aku takut salah ya kan. Nggak apa-apa salah mak, biar editor bekerja. Ini stand up komedinya udah latar belakangnya. Nah, kayak sekarang kesibukannya udah tadi perubahan. Pas sudah menjadi komika atau kan sekarang kalau ditanya identitas diri gitu kan, seperti tadi aku perkenalkan sebagai dokter gigi atau sarjana kedokteran kan sepertinya tidak begitu bangga dibanding kalau dibanding stand up comedian. Lebih bangga mana? Lebih bangga stand up comedian sih. Ya kan? Tapi menjadi sarjana itu kebanggaan tersendiri karena pundak setengah beban hilang dong, karena tanggung jawab orang tua Pressure ke beres. orang tua udah kelar gitu ya. Walaupun nggak koas ya, keinginan mereka kan sampai disumpah menjadi dokter kan. Cuma saya wisuda aja lah. Gitu. Cukup mah. Iya, gitu, Pak. nego lah yo, sini kita tawar lah. Oh iya, kok soalnya udah punya bargain power kan. Nih sebenarnya saya udah jadi terkenal gitu ya. Nah gitu juga, tapi tetap aja mau seterkenal apapun, tetap aja itu beban karena itu kan tujuan utama datang ke Jogja waktu itu. Inilah yang membuka jalan-jalan yang lain kan. Masa ini saya nggak bagusin tuh, saya nggak mulusin jalan utama ini gitu. Tapi dibelokin ke jalan yang sekarang Iya, mungkin lebih iya. fulfilling karena Bangga. A Mamat ini lebih happy, lebih Iya. apa ya? Sepertinya voice atau pesan yang ingin disampaikan ke audiens atau ke orang banyak. Iya. Ngelihat tadi SMA sempat mulai care sama sosial, untuk peduli sama orang lain. Bang Mamat ini menyampaikan lewat karya atau lewat komedi. Iya sih, sebenarnya kan karena utama ikut dan utama tertarik waktu awal banget dikasih tunjuk teman nih, ini namanya stand up gitu-gitu itu karena bisa bahas gini ya gitu. Bisa mempengaruhi orang Iya, maksudnya bahasannya bisa gini ya. Ini masih bisa nih gitu. Jadi kalau dibilang tercapai, alhamdulillah tujuan di stand up tercapai gitu. Dan yang paling enak sebenarnya adalah bukan terkenalnya. Saya malah Apanya tuh? justru nggak suka. Apa jadi? Alhamdulillah sih, tapi nggak gimana. Kalau ngelihat positifnya kan A Mamat ini di saat banyak followers atau banyak orang kenal Kakak Mamat jadi bisa lebih impact more lives gitu loh. Jadi lebih banyak orang yang terpengaruhi oleh orang yang mendengar. Ya. Ya kalau dulu misalnya zaman-zaman SMA juga saya udah lomba-lomba pidato gitu-gitu sih. Lomba pidato, lomba MTQ bahkan gitu-gitu. Serius ini. Serius? Ya Allah. Ya Allah, Giliran. terkejut aku. Iya, udah lomba MTQ, lomba pidato gitu walaupun di saat itu yang membedakan adalah waktu itu lomba. Sekarang itu orang datang ingin dengar apa yang kita sampaikan. Itu bedanya. Iya. Jadi itu hal yang paling aku suka kalau ditanya apa yang paling perkembangan yang paling disukai nih dari karir yang dari yang nol sampai sekarang, yaitu lebih banyak orang yang mendengar. Itu penting banget sih menurutku ya. Lebih banyak teman diskusi jadinya, lebih banyak teman untuk bertukar pikiran, lebih banyak Kolaborasi. teman untuk belajar. Nah, iya. Itu yang paling saya dapatkan. Kalau terkenal mah kadang-kadang juga alhamdulillah, tapi jadi sarana aja untuk lebih mencapai banyak orang kan. iya sih. Untuk gini Iya, gitu. iya. Jadi apa ya, platform gitu ya. Jadi Iya. lebih bukan utama gitu ya. Iya. Yang utama kan tersampaikan pesannya gitu Orang kan. medsos saya gak suka main. Apa? Medsos saja Serius? jarang. Iya. Pantesan tadi- Instagram story aku aja. Terakhir update kapan ya? Pantesan tadi gua. November apa? Tadi gua kayak mana nih? Gua enggak. Itu mah endorsean semua tuh idarat tuh. Waduh, Kadang-kadang follow lu. endorsean aku tahu lah gara-gara aduh malas posting gitu. Iya kan gua ini gua harus riset dulu nih mengenali pribadinya kan. Gua kagak ada riset. Jarang ini. Banyak yang marah sih yang kayak itu ladang Itu duit lo, gitu. Itu saranamu juga gitu. Cuma ya gimana, orang aku nggak terlalu suka. Gak menikmati ya. Yang penting mah Twitter juga bukan untuk nge-tweet, tapi Twitter aku untuk baca-baca. apa nih yang Karena lagi banyak update banget, atau iya. jadi bisa ngumpulin referensi dan materi dan gitu ya. gemasnya aku simpan sendiri, kayak baca aneh banget nih gitu. Apaan sih ini? Terus baca makin gemas kan, ya udah aku simpan sendiri aja gitu. Jarang banget untuk mengupload atau Aktif di sosmed menyuarakan Iya. ya ini gitu. mending inilah, maksudnya ketemu lebih suka aku. Wah, tapi Nggak dapet nikmatnya. tapi A Mamat pesan. Setiap orang tuh kan kayak punya apa ya? Message yang ingin disampaikan ke semesta, ke orang banyak gitu kan. Kayak banyak orang yang promoting healthy lifestyle, ada yang promoting
financial freedom dan bla bla bla. Tapi sebagai stand up comedian, Mamat ini apa sih inginnya, suara yang ingin disampaikan gitu? Suara ingin disampaikan di setiap materi atau di setiap Ya, podcast-podcast?